Bersama-sama kita mengikuti pengajian bersama Pak Ustaz kita Ustaz Haji Rukyah Dr. Rukyah Indonesia. Beliau berusaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari Rasulmu, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, maka ambillah. Jadikan sebagai pedoman hidup, jadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai suri tauladan, walaupun ada beberapa hal yang dibatasi untuk umatnya. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang Rasulullah larang, yang tidak dikerjakan Rasulullah, maka juga kita jangan mengambil dan kita harus menjauhinya, mencegahnya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral jamaah salat maghrib, bapak-bapak, wabil khusus pengurus dan sesepuh Masjidatul Muslimin yang dirahmati Allah. Kembali bersyukur kepada Allah, tiada nikmat di malam hari ini, maghrib ini, yang kita tidak bisa menghitungnya selain nikmat bisa ibadah kepada Allah. Nikmat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan di antara kesibukan kita waktu-waktu yang sehari tidak kurang tidak lebih 24 jam kita sisihkan untuk beribadah, khususnya sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita, baik itu ngajinya, sholat berjamaahnya, silaturahimnya, sodakohnya, itu diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang akan lebih terasa nikmatnya ketika amalan kita diterima Allah. Dan yang paling menyesal, capek kita menghadapinya ketika di hadapan Allah tiba-tiba amalan kita yang di dunia udah dikerjakan kok hilang. Alias mardudatun la tuqbalu, ditolak oleh Allah. Salah satu ditolaknya karena kita dalam beramal, dalam beribadah tidak memakai ilmunya. Inilah pentingnya kita taklim, pentingnya kita ngaji. Maka taklim di pengajian, di majelis-majelis itu sangat dihargai oleh Rasulullah, sangat bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah dan Rasulullah menghargai siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuju ke majelis taklim, ke majelis ilmu. Maka Allah sudah mengampuni dosanya sebelum kakinya melangkah. Saking mulianya ilmu. Oleh karena itu, mari kita luruskan niat, duduk di masjid ba'da maghrib ini, kita
niatkan lillahi ta'ala, menunggu waktu isya datang, sekalian kita menyelami ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kalimah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lam yahtalim qattu mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani. Potongan syairan yang digubah oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Mura'atul Ubudiyah, bisa kita jadikan sebagai penambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam ini masih melanjutkan dulu Pak Haji bahasan yang telah lalu, supaya kita lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak mau sebulanan penuh pengajian Maulid Nabi, setelah Maulidnya hilang kecintaan kita kepada Rasulullah. Kurang kita bersolawat karena maulidnya udah hilang. Tak boleh, ya, tak boleh hilang, apalagi luntur. Tetap harus dipupuk. Bagaimana kecintaan kepada Rasul tetap berkembang, terus tumbuh. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran yang sering kita dengar di malam subuh Jumat, surah bukan Al-Qiyamah, Al-Insan, itu ada ayat yang dibaca, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Artinya, wa idza ra'aita, jika engkau melihat ya Muhammad dan umatnya tentu, sama nanti di sana di surga. Jika kita melihat di surga nanti, gitu kata Allah. Ra'aita na'iman, kalian, engkau semua akan melihat berbagai macam kenikmatan, wal mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat agung, yang sangat besar. Ayat ini turun ketika Umar bin Khattab nangis, sedih. Kenapa sedih? Karena Rasul itu selalu diperhatikan oleh sahabat, bukan minta diperhatikan. Nah, ini bedanya, maaf, sifat dan sikap pemimpin zaman sekarang dengan pemimpin Rasulullah SAW. Rasul nggak minta dipuji, diagung-agungkan, nggak minta Pak, karena su'ul adab. Tapi ketika Rasul dipuji, al-madah, dipuji oleh sahabat, tola'al badru alaina, marahkah Rasul? Tidak, Rasul tersenyum. Kan kalimat tola'al badru alaina itu pujian buat Nabi. Tola'a, telah terbit, al-badru, purnama yang sangat bersinar, alaina, di hadapan kami. Itu pujian buat Nabi. Nabi enggak melarang, tapi Nabi enggak minta. Artinya kita diminta untuk sadar diri bahwa Nabi itu memang enggak minta dipuji, tapi kalau kita muji itu baik-baik saja.
Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu salah seorang yang mampu membuka pintu Palestina. Ya, sampai hari ini Palestina itu memang hampir habis Bapak Ibu. Gaza itu hampir habis. Banyak cerita dan sampai kiamat nggak bakal berakhir cerita itu. Nanti biasa fluktuatif nanti. Jadi sejarah yang akan membuktikan nanti. Karena bagi Allah gampang aja orang-orang Israel yang punya politik Zionis, karena nggak semua orang Israel nggak semua orang Israel itu jahat sama Palestina, enggak. Buktinya banyak juga yang di negara mereka yang demo menentang kebijakan pemerintah yang sekarang. Jadi ada, kalau saya baca itu ada sekelompok paham Zionis yang ingin mengembalikan tanah leluhur mereka, dan Palestina diyakini tanah leluhur mereka sejak zaman Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan seterusnya. Sehingga politik inilah yang dipaksakan berbagai macam cara dengan kelicikan dan kejeniusannya Yahudi. Yahudi itu orang pinter, Pak. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Di antara kehebatan Yahudi, apa kata Allah? Inni faddaltukum, aku telah memberikan kelebihan kepada kalian di atas muka bumi ini. Apa kelebihannya, Pak? Cerdas dan cerdik. Tapi ada yang licik. Nah ini nih. Di antara kelicikannya apa, Pak? Ketika orang Yahudi saat awal Perang Dunia Pertama terjadi, mereka habis dibantai di Jerman. Orang Yahudi seperti orang yang tak punya tempat tinggal. Akhirnya kesana kemari mereka tak bisa hidup. Maka sifatnya melobi itulah, jago melobi. Yang dilobi adalah negeri Inggris, berikutnya negeri sekutu Amerika, minta bantuan agar dilegalisasi untuk politiknya dia mengambil hak dia dalam tanda petik tanah Yahudi tadi. Jadi ini akan terjadi terus menerus. Orang Palestina dengan berbagai macam politiknya juga macam-macam. Ada yang keras yaitu Hamas, ada yang lembek dengan diplomatik Al-Fatah namanya. Jadi di Palestina pun berbagai macam paksi-paksi yang bergerak. Cuman yang keras nih Hamas. Hamas tak mau lembek-lembek. Bayangin sama kita, Pak, sedang digempur begitu, orang Hamas mampu melawan. Dari mana duitnya coba, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Ada dulu anak cerdik dari Palestina yang mampu membuat rekening bank di Israel tuh bisa lari ke Palestina. Hari ini ada juga anak cerdik ahli IT orang Indonesia yang mampu membuat tembakan Yahudi itu, tembakan Zionis itu membalik ke kampung sendiri. Ada macam-macam cerita, subhanallah. Nah, sikap kita bagaimana Bapak Ibu? Sedikit ini saya kupas sedikit karena berkaitan dengan kehidupan kita. Sikap kita yang paling penting pertama mendoakan, tak boleh berhenti. Doakanlah, karena Palestina bagaimanapun adalah saudara kita seiman. Di Palestina pun ada juga yang non muslim, yang Kristen ada, nggak muslim semua. Di Israel pun yang Islam ada. Jangan dianggap Yahudi semua. Di Israel tuh ada juga yang muslim. Ada sekian persen, bahkan ada tentara-tentara yang muslim juga ada. Kita harus pandai memilah. Jelas kita mengutuk terhadap kebiadaban Israel karena mereka udah dikategorikan kejahatan perang. Rumah sakit udah dibombardir tuh, itu adalah kejahatan, Pak. Mereka walaupun berargumen karena para pejuang di situ katanya bersembunyinya. Walau alam lah, kita nggak bisa juga membuktikan. Yang jelas kita tak boleh pernah berhenti, apalagi nyinyir. Tak boleh kita nyinyir. Kenapa? Di situ ada kota suci umat Islam
yang sering dijadikan mainan oleh orang Yahudi. Contoh, ketika orang Islam sedang sholat, kadang-kadang dijadikan mainan, dilemparkan bom molotov ke situ, akhirnya asap kemana-mana, terganggu. Selalu diganggunya, di Quran sudah disebutkan kok bahwa ada orang-orang yang benci dengan Islam tuh, yang nyinyir dengan Islam, ibadah orang Islam pun diganggunya. Jadi kita pun kadang-kadang suka ada waktu sholat suara musik sengaja digembreng-gembrengkan, dangdut segala macam. Kadang-kadang ada juga yang model-model begitu. Jangan terlalu menuduh-menuduh ke sana. Jadi kita pun kadang-kadang ada sikap-sikap yang kadang tidak suka dengan amal ibadah orang Islam. Jadi itu yang penting bagi kita. Kalau kita mau membantu orang Islam di Palestina, doakan, bentuk simpati dan empati kita, ya kita bantu, dan kita setidak-tidaknya gimana bahasanya ya, bahasa boykot tuh mungkin bahasa ekstrim, ya kita belanja dengan produk dalam negeri aja deh. Karena gini, kalau membeli produk-produk yang hasil dari negeri mereka uangnya juga nanti sebahagian untuk beli senjata, nembakin anak-anak Palestina. Nah itu yang kita khawatirkan. Nah, jadi oleh karena itu supaya aman kita, nggak dapat tuntutan dari Allah, kenapa kita nggak beli produk yang aman? Kan bagus juga Indonesia sedang mencintai produk dalam negeri. Yang punya kita aja dibesarkan. Walaupun kadang-kadang kualitasnya memang kadang-kadang kita kalah, Pak. Nah, itu harus sabar lah, harus sabar. Kadang-kadang kualitas produknya kita memang kalah dengan mereka. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada kajian malam ini. Sudah diamalkan yang kemarin saya sampaikan, bagaimana polarisasi hidup Rasulullah SAW. Dimulai dari tata caranya, tata cara beliau tidur. Yang ringan-ringan aja dulu. Sebelum tidur doanya apa? Udah saya sampaikan kemarin di grup, ya. Biasakan doa, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah diriku dari azabmu ya Allah, khususnya kelak pada hari hamba-Mu diazab. Itu jangan pernah berhenti sebelum tidur. Baca-baca sebelum tidur jangan pernah kita abaikan. Itu kebiasaan Nabi yang patut kita tiru. Di samping bacaan-bacaan, cara tidurnya miring ke kanannya bagaimana? Sehingga Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa di antara supaya orang Islam ini bahagia bagaimana? Nam mubakiron wanhad munakiron. Cepat tidur, cepat bangun. Itu kunci kata Imam Syafi'i. Nam mubakiron, cepat tidur wahai generasi muslim. Wanhad munakiron, cepat bangun. Ini mungkin ada kebiasaan di kita, kebiasaan begadang, kebiasaan ngopi sampai malam, begadang, lalu kemudian tidur pun akan susah. Tiba-tiba pagi kita tak jelas program hidup kita karena terganggu oleh kengantukan karena nggak teratur. Coba sekarang kita sedikit berenung. Rasulullah orang paling sibuk. Jangan dianggap Rasulullah itu orang-orang leha-leha. Paling sibuk. Rasul paling sibuk ngurus keluarga, ngurus umat, ngurus wahyu, ngurus macam-macam golongan yang bertikai, ngurus negara. Coba bayangin, kalau saya bandingkan kesibukan Jokowi dengan kesibukan Rasulullah, jauh sibuk Rasulullah SAW. Pak Jokowi nggak sibuk, Pak. Sibuk-sibuk begitulah, pengawalnya banyak juga, ya, gajinya besar juga, makanya siapapun pasti pengen jadi presiden, Pak. Jangan menafik kita, siapapun pasti pengen jadi presiden tuh, ya. Kita, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada kemauan jadi presiden, nyalon jadi presiden. Masalahnya kita harus punya perahu. Nah, perahunya tidak ada, Pak. Jangan jadi presiden, jadi bupati aja ngalih. Berat, Pak, biayanya. Rasul tuh orang sibuk, Pak. Sibuknya luar biasa. Pertanyaannya, mengapa Rasul tak pernah sakit? Oke, Nabi memang dijaga oleh Allah. Jelas dijaga. Tapi secara kemanusiaannya, Rasul melaksanakan apa yang
Mesti kita tiru. Salah satunya adalah tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cepat tidur kata Nabi. Kata Imam Syafi'i, cepat tidur. Nah, kalau sekarang di sini subuh jam berapa sekarang? 4:30 subuh ya. Berarti supaya bangun 3:30, jam 10 paling malam udah tidur kita. Coba atur kita nih. Kita kadang-kadang begadang tak terasa sampai jam 12, sampai jam 1. Nanti bangun subuh masih terasa berat mata. Kenapa? Karena kita tidurnya tidak teratur. Apa kata Umar bin Khattab waktu nangis? Ditanya oleh sahabat, Umar, kenapa air matamu keluar? Aku kemarin telah menaklukkan negeri Mesir, telah menaklukkan bangsa Romawi. Aku melihat singgasana Raja Romawi, raja di Mesir, begitu indah dan mewah. Kubuka tempat tidurnya raja-raja yang hidup pada masa itu, ternyata sangat-sangat luar biasa. Tapi begitu aku melihat tempat tidur Nabi, tempat junjungan kita yang jadi contoh. Dalam hadis dikatakan Bapak Ibu, ini hadisnya nih. An Hisham bin Urwah, an Abi, an Aisyah taqalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, an innama kana firasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allazi yanamu alaihi min adamin hashuhu lifun. Innama kana firasuhu, bahwa firas tilam guringnya Rasul. Innama kana firasuhu, sesungguhnya Rasul itu kalau mau tidur, firasuhu hamparannya, tilamnya, kasurnya. Dari mana bahannya? Alladzi yanamu alaihi, yang dipakai untuk berbaringnya Nabi. Jadi saksi di dunia dan di akhirat. Rasul itu tidur di mana sebenarnya? Ternyata min adamin haswuhu lifun. Ternyata terbuat dari kulit binatang, biasanya unta atau kambing. Di sini nggak disebutkan, yang jelas kulit binatang yang diisi dengan sebut pelapah daun kurma. Daun kurma dikeringkan, disobek-sobek, digulung-gulung, lalu dimasukkan di bawah kulit binatang yang telah disamak. Kulit binatang Bapak Ibu kalau nggak disamak itu hukumnya najis karena kotor. Maka dalam ilmu fikih, kalau kulit kambing ingin bersih, dijilid namanya itu, ya, disamak, digosok. Biasanya gosoknya pakai daun yang kecut-kecut tuh, pakai kulit jeruk, pakai apa. Sekarang ya banyak lah alatnya. Sampai bau binatangnya hilang, itu jadi bersih. Boleh untuk sajadah, boleh untuk tidur. Nah, ternyata tempat tidur Nabi tilamnya terbuat dari kulit binatang yang telah dibersihkan, lalu di bawahnya dimasukin daun pelapah, daun-daun kurma yang kering untuk tempat kalau kita mungkin apa namanya nih supaya empuk nih. Jadi Rasul juga seperti itu Bapak Ibu. Ternyata nggak bagus kita tidur tilamnya itu keras. Saya dulu di pondok kebiasaan, maklum ya, sekamar itu 30 orang, 25 orang kayak ikan asin. Nah, jadi kalau kami itu di pondok tidur, kadang-kadang cuma pakai apa namanya? Tikar yang terbuat dari daun pandan. Sehingga keras. Nah, sekarang saya punya penyakit asam urat. Rupanya kata dokter dulu terlalu kebiasaan lama tidur di atas ini apa namanya? Tilam yang terlalu tipis sehingga dinginnya tegel terasa.
Nah, sekarang terasanya Bapak Ibu, asam urat saya sampai 9, 10 Bapak Ibu. Lumayan juga. Sakit juga Pak Haji. Kalau jalan terlalu capek. Nah, kayak apalah asam urat tuh. Kadang-kadang lagi tidur, nyut-nyutan sakit mendadak. Alhamdulillah, pelan-pelan kita kasih olahraga pagi-pagi. Nah, Nabi Muhammad nggak punya kasur yang mewah. Ya, boro-boro punya yang bermerek. Oh, sekarang kan banyak di PJ aja mahal-mahal banyak Pak Haji sekarang nih, yang sampai 2 tahun 3 tahun masih tahan lama. Nah, ternyata Rasulullah SAW tidurnya paling hebat, tidurnya paling bermakna karena tidurnya pakai aturan waktunya. Dari sisi waktu, coba tengok Nabi Muhammad tidurnya bagaimana. Siang memang Nabi pernah tidur, sering tidur. Tapi waktunya kapan? Kailulah. Qabla zuhri atau ba'da zuhri. Itu waktu tidurnya Rasulullah. Nabi tidak pernah tidur ba'da subuh atau waktu duha. Karena kata Nabi, kalau waktu subuh tidur itu turisul ghaflata, akan mewarisi penyakit pelupa. Ancap pikun. Masya Allah Bapak Ibu, ngurus orang pikun lebih capek daripada ngurus orang yang sakit fisik. Yang pikun tuh badannya sehat, tapi pintu rumah tak tahu lagi. Berat Bapak Ibu. Kalau boleh saya minta sama emak-emak kami, Bu, sisipkan doa sedikit. Minta sama Allah jangan dipikunkan hidup kita. Kasihan yang ngurus. Boleh jadi anak-anak kita saking susahnya ngurus orang tua yang pikun, jadi nggak ikhlas. Kenapa? Yang pikun itu badannya kadang-kadang sehat, tapi piring sendiri tak tahu, baju sendiri tak tahu. Ini lebih parah Pak Haji, ngurusnya daripada yang susah fisik. Saya ngurus jamaah haji, yang susah fisik nggak repot Pak, tinggal didorong aja, selesai, suruh diem. Tapi yang pikun, Masya Allah ya Karim, yang pelali, lupa, merasa badannya sehat, jalan lagi, dikit-dikit hilang. Kasihan Pak. Ya Bapak Ibu ini yang udah 60 tahun ke atas nih, saya mohon sisipkan doa sedikit barang Bapak. Sisipkan doa. Ya Allah jangan Engkau pikunkan aku ya Allah. Kasihan anak cucu kami yang memelihara. Berat Bapak Ibu memang jadi orang pikun. Subhanallah ya Karim. Nah, jamaah rahimakumullah, Nabi sehat. Salah satu faktornya masalah tidur. Jangan dianggap sepele. Saya mohon, yang pernah saya sampaikan di sini, mulai tata caranya, doanya, waktunya, pelan-pelan kita terapkan. Coba renungkan hari ini, malam ini, apa yang dirasakan ketika kita mencoba meniru gaya tidur Rasulullah SAW. Saya yakin bapak-bapak merasakan sendiri. Kalau Nabi Muhammad apa? Lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada. Mimpinya indah-indah terus. Karena mimpinya indah sehingga roman muka, harapan. Orang yang mimpinya bagus pasti bangun tidur nyaman Pak. Beda dengan orang yang mimpinya jelek. Bangun tidur ngelamun, pusing. Apa ya. Banyak tafsiran di otaknya itu. Karena bingung. Tapi insya Allah kalau Bapak Ibu tidur kita diatur. Miring ke kanan. Ya. Lalu kemudian bantal leher kita tahan pakai tangan kanan. Mungkin tangan kanan kita bisa kesemutan, pakai bantal bantu, insya Allah. Nah ini yang punya Nabi, kata dalam Bukhari Muslim, dalam Imam Tirmidzi dikatakan terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan sabut selapah daun kurma, supaya badan kita enggak sakit. Kasihlah tilam. Zaman sekarang sesusah-susahnya hidup pasti punya tilam. Sesusah-susahnya masyarakat di Indragiri Hilir yang menerima bantuan miskin pasti tidur punya tilam lah. Barang yang kayak apa. Tapi apa yang jadi perhatian?
Kebersihan punya Nabi itu yang paling utama. Kebersihan tempat tidurnya, subhanallah. Kita bayangkan yang sekarang dijadikan makam Nabi, Bapak Ibu. Nabi itu tidur di situ. Tilamnya terbuat dari lembaran kulit binatang yang di dalamnya ada bekas daun korma. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, kalau Bapak Ibu ke Turki, naik umroh besok atau kapan-kapan ke Turki, Ibu Bapak akan melihat bagaimana tilam tidur Nabi masih ada. Rompahnya masih ada. Makanya kalau umroh gak usah pergi ke Eropa, umrohnya tambahin ke mana? Ke Turki. Di Turki karena gini, dulu kerajaan Islam dikuasai oleh Turki Utsmani, sehingga barang-barang yang ada di kerajaan Islam pindah ke Turki Utsmani. Sampai sekarang Bapak Ibu, sendalnya Nabi, pedangnya Imam Ali, pedangnya Rasulullah, rambut Nabi, tempat tilamnya Nabi sekarang masih tersimpan di museum di negeri yang namanya Turki. Insya Allah Turki negeri yang aman. Bapak-bapak, ibu-ibu tak payah takut kalau ke Turki. Yang penting duitnya siapkan secukupnya. Nah, Bapak Ibu kalau mau lihat juga boleh, ada di Semarang. Bapak Ibu, di Semarang ada sebuah bukit dibangun untuk tempat latihan umroh dan haji. Namanya Fatimah Az-Zahra. Boleh dibuka dalam YouTube. Fatimah Az-Zahra Semarang. Itu hebat Bapak Ibu. Kita kalau mau umroh ke situ dulu, kita seperti sedang di Mekah. Nah, di sana juga ada pernik-pernik. Nah, kita akan merasakan bagaimana kesederhanaan Rasulullah masalah tempat tidurnya. Ibu-ibu maaf, orang kalau udah nyaman guring, orang kalau udah nikmat tidur, tak mikir apakah di hotel bintang 4, bintang 5, bintang 7, maupun bintang 1, sama aja. Kalau mata udah terlelap, yang penting enaknya tidur. Lah Pak Haji di bintang 4 udah sering, bintang 5 sudah, bintang 7 pernah juga, tapi diminum bintang 7. Sama ketika sudah tidur, sama nikmatnya sama. Nah, jadi ini yang diambil dari kita pelajaran dari malam ini, bahwa tempat tidur itu penting diatur. Ya, bagi kita, satu, kebersihan tempat tidur jangan diabaikan. Yang kedua, bahwa masalah empuknya ini Nabi pun pakai daun kurma. Karena waktu itu yang ada ya itulah Pak, maaf. Yang ada ya daun kurma. Tapi Nabi yang dilihat masalah kesederhanaannya. Nah, kalau gitu Pak Ustadz, aku hidup mendingan miskin aja sekalian. Oh jangan. Walaupun ada hadis mengatakan bahwa kumpulkanlah aku nanti fi jumlatil masakin, dengan kelompok orang-orang miskin. Aku mendingan miskin aja. Bukan begitu. Nabi menghibur bahwa kalau hidup miskin jangan berendah hati. Tetap Nabi juga sangat sayang sama orang-orang fakir miskin. Bukan berarti kita harus hidup miskin. Yang kita harus hidupkan adalah kesederhanaannya. Pola kesederhanaan inilah yang penting bagi kita. Kalau memang kita punya duit beli yang bagus, boleh-boleh aja. Boleh, kita nggak dilarang kok. Nggak dilarang, tapi pola kesederhanaan inilah yang harus kita terapkan, karena kita juga di samping kiri kanan kita ada yang harus kita bantu. Hari ini saudara kita di Palestina juga perlu bantuan, perlu doa, perlu pokoknya simpati dan empati kita, bukan hanya untuk diri sendiri. Kita punya saudara. Malam minggu besok. Dari mana? Oh, insya Allah. Insya Allah kita sama-sama nanti ya subuh minggu. Oke, insya Allah kita nanti mudah-mudahan bisa ke sini subuh minggu nanti gerakan untuk Palestina. Boleh. Cuman gitu saya titip, Palestina jangan sebelah mata memandangnya, bahwa kita harus luas memandang. Tapi di situ tetap ada namanya masjid ranking ketiga umat Islam, itu Masjid Al-Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran, lailam minal masjid haram ilal masjid aqsa. Tak bisa dipungkiri bahwa di situ ada masjid umat Islam yang wajib kita rawat, wajib kita jaga. Tak mampu ke sana,
Dari sini kita jaga dengan doa, bantu dengan kemampuan kita. Semoga apa yang disampaikan malam ini insya Allah membawa manfaat. Ada pertanyaan dulu dari jamaah terkait dengan kesederhanaan Nabi, cara tidur Nabi, doa-doa Nabi sebelum tidur. Saya mohon walaupun kelihatannya ringan, tapi itulah yang kita hari-hari laksanakan. Kita sering lupa dengan aktivitas kita, dengan kesibukan kita. Tidur pun sampai lupa apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz dalam pengajian, lupa diamalkan. Karena kadang-kadang kita ini maklumlah, kesibukan kita kadang lebih banyak melupakan aktivitas ibadah kita. Tidur akan jadi ibadah kalau tidurnya ngikuti pola tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jagalah diriku dari azabmu pada hari hambamu disiksa. Hari kiamat kelak Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah, baca doa itu. Ya. Fatihahnya jangan baca, jangan lupa dibacanya. Dari mulai Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Usapkan ke seluruh tubuh. Yang saya rasakan lah, ini yang saya rasakan Bapak Ibu. Secapek apapun malam mungkin tidur kurang cepat, tapi kalau dibaca ayat itu, insya Allah badan kita terasa segar kalau bangun. Silahkan Bapak Ibu diulang-ulang terus, jangan pernah merasa bosan dengan ajaran Rasulullah SAW. Kenapa? Karena apapun yang datang dari Rasul, kata Allah, apapun yang datang dari Nabi, ikutilah, ambillah. Kecuali beberapa hal. Satu, dari Nabi itu yang tak boleh kita lakukan adalah Nabi istrinya 9. Pak Haji dibatasi 4. Kalau adil. Jadi Nabi 9. Bapak 1 aja cukup. Nah itu aja. Nabi 9 Pak. Kita dibatasi. Hanya Rasul yang boleh 9. Nah 1 aja nggak habis katanya. Ya. Nabi witir itu wajib Pak. Witir. Kita polanya seperti apa terserah. Mau habis isya 1 rakaat boleh. Mau nanti waktu tahajud 1 rakaat boleh. Yang penting witir minimal 1 rakaat. Rasul wajib Bapak Ibu. Kita ini sunnah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbing faqihna allazi yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa taufiqan wa hidayah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-ibu yang dirahmati Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.